hari ulang tahun gua gitu. Nah tahu-taunya temen gua bang, yang ditabrak. iya temen gua tuh yang ditabrak. Nah pengendara motor nih tiba-tiba gedor, udah berhenti minggir, buka pintu langsung hadiah dia digeprek gitu sama orang di atas mobil. Dia naik di atas mobil terus dihantam di kepala. Pakai apa tuh? Pakai batu. Selamat datang di Ruang Tunggu. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang kejadian yang dialaminya, yaitu kejadian tabrakan ya, antara hidup dan mati. Oke, kita langsung aja pada narasumber. Apa kabar? Sehat. Ada yang mau diceritain, maksudnya kejadian apa namanya itu tabrakan ya waktu itu ya kejadian. Iya. Bisa diceritain coba bagaimana sih kronologinya tuh? Ya awalnya kan ini kan apa? Santai sambil ngerokok. Iya, nggak apa-apa. Awalnya saya di Jakarta gitu, maksudnya kan kampungnya kan di Makassar tuh. Tempat tinggal di Makassar. Nah saya di Jakarta gitu, balik di Makassar, pulang kampung waktu itu. Udah terus pas gitu, pas banget hari ulang tahun gua gitu. Pas hari ulang tahun. Nah mama ini beliin mobil gitu, mobil gitu di Makassar. Udah disuruh pakai aja nak gitu itu mobil. Udah gue pakai tuh bawa. Nah terus kata mama nih cicilannya harus berjalan nak gitu, berjalan gitu. Udah daftarin Grab ini mobil, daftarin Grab, masuk Grab, udah berjalan. Pas waktu sebelum kejadian tuh emang udah dipesan-pesenin bang, gitu. Abah mesen gitu, saya mimpi kau nak gitu, dalam keadaan berlumuran darah gitu. Nah gue bilang apa, jangan nusnuzon pak, maksudnya apa, sangka baik aja gitu, sangka baik aja. Udah terserah gitu, terserah gitu, terserah. Udah tuh pas apa, selesai di situ, berjalan waktu tuh 3 hari jangka waktu itu gitu. Pas ngomong seperti itu, nah kan saya Grab, tinggal satu nih apa, dapat bonus gitu, dapat bonusnya tinggal satu trip baru dapat bonus gitu. Udah balik, mama bilang gitu, nah udah nak, apa, udah capek banget kayaknya, maksudnya udah istirahat aja gitu. Pas banget itu masuk tripan waktu itu, masuk tripan satu. Udah langsung tinggal aja, nggak maksudnya nggak ngomong, nggak heroin gitu. Iya, nggak heroin mama gitu. Nggak heroin mama, udah langsung tinggal aja. Udah bawa penumpang, udah jalan apa, di jalan tuh jalan. Nah gue itu pembawaan gini bang, di bawah pengaruh pengaruh itu pakai ya. Iya. Terus udah pas gitu gue itu tidur tiba-tiba ketiduran di jalan gitu. Lagi posisi bawa mobil. Posisi bawa mobil. Ketiduran. Udah ketiduran, nabrak mobil di depan. Nih. Kan posisi ketiduran tuh. Udah sampai di situ dia ini marah-marah. Siapa nih yang marah-marah? Nah, ini orang yang ditabrak. Nah tahu-taunya temen gue bang yang ditabrak. Iya, temen gue tuh yang ditabrak. Udah tuh
Pas gitu gue bilang gitu, apa, ntar selesain di rumah aja gitu, tetangga nih yang ini. Udah selesai di rumah aja. Udah tuh, saking kan pembawaan gitu tuh, saking paniknya gitu, maksudnya parnonya gitu. Nah, pengendara motor nih tiba-tiba gedor, udah berhenti, minggir gitu. Nah, gua kaget dong, maksudnya parno gitu, kaget. Udah langsung digas terus, maksud ditancap gas gitu bang. Posisi itu tancap gas, lampu merah apa segala macam, udah dibablas terus, dibablas aja terus. Udah tuh saking paniknya di situ, parno gitu. Nyari tempat buat nenangin ini nih, kagetnya maksudnya. Udah. Nah, ini posisinya penumpang masih ada. Penumpang masih ada nih. Penumpang masih ada. Udah tenang. Nah, nganterin ke tujuan dia tuh. Tujuan dia nganterin ke. Oh, pas kejadian nabrak itu juga masih ada penumpang ya? Masih ada posisi penumpang. Penumpang aja takut gitu, kaget gitu posisinya. Udah balik dari, maksudnya nganterin penumpang nih ke tujuan. Tujuannya. Ke lokasi. Udah nyampe, udah bayar, udah muter balik mau pulang nih, ceritanya mau pulang, udah maksudnya pulang aja nih, udah selesai kan tripnya udah pas begitu tiba-tiba nggak tahu itu siapa, nggak tahu, tapi di lokasi yang gue tabrak tuh deket sama yang rumahnya ini penumpang nih, yang gue pas muter balik tuh udah mau ngarah pulang gitu, tiba-tiba digedor sama orang yang nggak dikenal gitu. Orang yang nggak dikenal tiba-tiba gitu. Berapa orang? Posisinya nggak tahu berapa orang, ada sekitaran 5 orangan gitu, di motor, di atas motor ya, di atas motor gitu, dua-dua. Udah tuh digedor, nggak tahu itu entah musuh gua atau siapa gitu, nggak tahu. Nah, posisi kan pembawaan itu tuh lagi dalam pengaruh. Iya, pengaruh itu. Jadi nggak sempat, maksudnya mampir dulu, nggak, langsung di situ kaget gitu. Langsung ngebut aja, udah tuh. Tapi masih dikejar posisinya pas masih dikejar. Posisi dikejar. Nah, diteriakin maling. Posisi itu diteriakin maling. Makin panik ya. Makin panik di situ tuh, makin panik. Nah, lihat di spion tuh makin banyak yang ngejar gitu, orang-orang gitu. Makin banyak yang ngejar. Udah di situ. Udah puterin aja tuh kota Makassar tuh, diputerin gitu. Tabrak sana sini apa segala macem. Tabrak mobil apa segala. Alhamdulillahnya nggak nabrak orang di situ, posisi itu. Udah tabrak sana sini mobil apa segala macem gitu. Sampai orang teriakin apa segala macem. Nah, waktu itu belum ada CCTV kejadiannya. Belum banyak lah CCTV gitu. Belum banyak CCTV. Malam ya kejadiannya? Kejadiannya sore. Sore. Kejadiannya sore. Pas waktu itu. Udah keliling-keliling dulu nih, bawa keliling-keliling ke kota gitu. Nah, akhirnya tuh masih ngikut terus nih, digedor-gedor sampai pecah. Pecah tuh kaca mobil yang kiri. Pecah kacanya pecah. Saking niatnya gitu. Dipecahin segala macam, udah masih berjalan tuh di kota gitu. Masih jalan. Udah tuh. Nah, niatnya nih gua nih mau bawa dia ke kampung. Maksudnya ke jalur kampung gitu. Ke arah rumah. Bukan. Enggak ke arah rumah. Kan lagi pembawaan itu terus panik gitu posisinya. Posisinya panik gitu. Dari jalan kota mau ke daerah ke arah kampung gitu. Daerah kampung gitu. Maksudnya kabupaten gitu. Udah tuh. Udah jalan, udah pengen ke daerah kampung nih. Udah malam, udah langsung bawa terus. Nah, lihat di spion tuh, ya ini mah nggak bakal kena guanya. Ya gua pakai mobil terus treknya lurusan gitu. Jarak udah jauh ya. Iya, udah agak jauh gitu. Dari yang ngejar. Dari yang ngejar. Terus. Udah pas gue sempet ketawa bang, maksudnya aduh ini mah nggak bakal dapet gitu. Udah tuh pas gitu kan udah malam nih, kejadian sore, udah malam. Oh, udah masuk malam ya. Udah masuk malam. Terus.
gue nggak lihat lubang gede di mana, Jalanan di ya. jalanan itu, lubang gede banget, segede-gedenya itu lubang. Nah gue injek tuh, bak, Dihantam ya. dihantem, Terus. dibablas, langsung lepas bannya dari mobil itu, lepas bannya, ban kiri depan lepas, jadi otomatis besinya doang dong Iya, yang iya. gua pakai gitu. Ah. Udah menyala itu mobil. Di jalanan percikan-percikan. Iya, percikan apinya udah. Iya, terus. Wah, makin deket ini yang ngejar nih. Iya. Yang ngejar. Wah, udah kalang kabut kan itu waktu itu. Hmm. Udah bawa terus sampai maksudnya lewatin polsek nih, udah lewatin polsek. Tadinya Kenapa nggak niat gitu, maksudnya berhenti di polsek gitu untuk cari aman atau apa gitu. Nah iya, tadinya kan maksudnya mau mampir situ, tapi kan pembawaan itu. Oh, masih ketakutan ya kan? Iya. Habis pakai atau iya, habis pakai itu gitu. Jadi nggak sempat maksudnya mau mampir gitu di polsek, takutnya inian gitu. Udah lewatin polsek nih, udah sambil menyala itu mobil tuh. Udah pikiran gua, aduh bagaimana ini, maksudnya udah mati nih gua nih, aturan nih udah mati nih, udah banyak bawa. Tapi waktu itu yang ikut kejar tuh masa banyak. Oh banyak, makin banyak. Nah gue bilang ini niat banget nih ngejar dari kota sampai ke kampung gitu, maksudnya sampai ke perkampungan gitu. Udah jalan terus lewatin polsek nih, udah lewatin pasar tuh, udah mobil gua digebuk-gebuk udah. Digebuk-gebuk pakai besi apa segala macam. Udah, nah kap depan tuh kebuka, kap depan bagian dashboard tuh kebuka. Udah jadi kelihatan mesinnya aja. Udah hancur lebur nih udah mobil, tapi tetap masih jalan. Tapi ban satunya itu nggak ada kan. Jadi orang-orang lihat nih, wah maksudnya itu ada apa gitu. Udah gue tetap jalan gitu, di posisi itu, karena rasa ketakutan itu. Orang ini udah gemes sama gue nih, udah diteriakin maling bang, gimana ceritanya. Udah pas nyampe lewatin pasar tuh, lewatin pasar, orang bukain jalan tuh, maksudnya ini ada apa nih, apa dalam posisi ngebut gitu. Ya, sedangkan ini orang teriak-teriak maling gitu, teriakin maling. Gua udah disangka maling udah. Posisi ban udah nggak ada satu. Nggak ada satu itu posisi itu ban gitu. Lumayan jauh nggak jaraknya dari pas ban itu nggak ada? Meledak. Ya, yang lepas kan banyak kan? Iya, lepas banyak. Lumayan bang, ada 2 kiloan, 2 kilo, 2 kilometer gitu, jauhnya gitu. Udah pas begitu, gue nggak mau berhenti, maksudnya nyerahin diri gitu, enggak. Gue pikirnya udah pasti mati gue nih posisi. Kalau misalkan gue berhenti nih, mati udah gitu. Sedangkan banyak banget nih yang ngejar nih, banyak banget. Singkat cerita, lewatin pasar, orang pada buka jalan nih. Nah orang pasar tuh pada ngikut juga, maksudnya ngejar. Oh, ikut ngejar lagi. Iya, makin banyak ini yang ngejar. Lihat di belakang, ya Allah makin banyak nih. Ini kan spion apa udah hancur nih, udah pada hancur. Udah keluar jalan raya nih bang, keluar jalan raya tuh udah nggak bisa kata apa-apa dah gitu. Udah tetap jalan di jalan raya gitu. Nah itu mobil berhenti sendirinya gitu. Berhenti dengan sendirinya, maksudnya nggak gue berhenti, udah tiba-tiba langsung berhenti gitu. Itu loh, kenapa nih, maksudnya tiba-tiba berhenti. Udah pasrah aja udah posisi, wah udah gue mati. Nah ada satu maksudnya ada satu dopingan tuh yang masih ada gitu di samping ini gue tuh. Oh ini sisa ya? Sisaan gitu, masih ada satu. Gue minum, terus udah berakhir nih, udah nih, maksudnya udah mati nih gue. Pikiran gue tuh udah posisi mati udah nih. Orang gemes semua, nggak ada yang tangan kosong gitu bang, maksudnya nggak ada yang kosong tangannya gitu, semua pegang barang besi apa segala macem gitu. Iya. Udah gue bilang ini udah nggak cukup sampai sini aja udah, ini maksudnya udah mati nih posisi.
buka pintu tuh bang, baca selawat gitu, baca selawat Nabi, Hmm. baca selawat Nabi sekali doang tuh, Hmm. baca selawat Nabi, buka pintu langsung Dihantam. hadiahin dia, Hmm. digeprek gitu sama orang di atas mobil. Iya. Dia naik di atas mobil terus dihantam di kepala Pakai apa tuh? pakai batu, Batu. pakai batu. Udah tuh langsung penglihatan kan gelap tuh, gelap jatuh. Nah dalam hati gua tuh gue bilang gitu, apa, jangan dilemahin badannya gitu, jangan dilemahin. Udah lu bangun lagi. Udah paksain bangun gitu. Oh itu ada kayak bisikan gitu Iya kayak ada bisikan dari dalam, jangan sampai lu jatuh gitu. Bangun lagi, disuruh bangkit. Disuruh naik lagi gitu, bangkit. Iya. Bangun. Udah posisi bangun tuh langsung dihantam-hantamin pakai apaan aja gitu, dihantam besi apa segala macem. Udah kan pandangan gelap. Nah, penglihatan gelap tuh gara-gara ditimpa itu tuh, sembari juga bawaan itu tuh pengaruh itu. Iya. Nah udah tuh gelap semua, penglihatan nggak ada yang kelihatan gitu. Nah ada satu orang yang kayaknya, maksudnya dalam penglihatan tuh kelihatan gitu, maksudnya itu entah siapa gitu, itu orang tuh. Maksudnya yang gue lihat gitu bang, kan semuanya gelap nih. Orang-orang ini tapi gelap. ada cuma satu yang kelihatan. Cuman satu. Sosok itu yang kelihatan gitu. Gue nggak tahu itu siapa. Udah tuh. Nggak, tampilannya kayak gimana yang posisi berdiri. Nggak pak, itu pakaiannya kayak orang biasa umumnya atau pakai pakaian apa? Gitu? Kayak dia pakai jubah gitu bang. Oh pakai jubah. Kayak pakai jubah gitu. Jubahnya warna putih. Ininya. Soalnya kan gelap, udah pandangan gelap. Pokoknya cuma satu itu aja yang kelihatan. Satu itu, orang itu aja. Iya. Sedangkan banyak yang mukulin gua bang. Nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Gua berusaha menghindar dari, maksudnya pukulan itu. Berusaha terus apa segala macam. Udah, nah ada satu orang itu tuh. Dia manggil gitu. Kemari kau. Disuruh gitu. Masa kau kesini gitu. Kau kesini. Udah, gue berusaha nyamperin dia agak jauh soalnya dari pandangan itu. Dia agak jauh dari pandangan itu. Iya. Udah tuh, gue berusaha lepas dari orang-orang yang buletan ini nih. Maksudnya yang ngelilingin, yang ngerubungin. Iya, gitu. Udah gue dimatiin nih. Udah dimatiin aja nih gue nih. Udah gue berusaha sampai kan gue pakai gesper tuh bang. Iya. Gue gesper sekencang-kencangnya, lepas nih celana udah lepas dari badan gitu, udah telanjang nih, nggak pakai celana dalam nggak segala macam, telanjang nih. Jadi kayak maling dipukulin gitu. Jadi kayak maling gitu emang. Terus. Iya. Udah berlumuran darah nih. Gue nih, nah gue berusaha samperin ini orang yang manggil gitu, yang kayak maksudnya pakaian itu tuh, maksudnya udah nyamperin. Udah sampai sama dia nih, tiba-tiba langsung kayak maksudnya kayak dibangunin gitu, maksudnya itu polisi, ternyata itu polisi. Iya. Yang gua samperin itu wujud aslinya itu polisi. Bang. Polisi. Iya. Yang pas gua lewat polsek tuh, kan lewatin polsek tuh, kejadian itu. Nah dia ngejar maksudnya itu apaan tuh? Gitu. Iya. Udah tuh, pas selanjutnya itu polisi. Nah, polisi yang nolongin bubarin nih. Nah, polisi juga kena habekan, Bang. Maksudnya kena pukul dari yang lain. Oh iya, kena pukulan. Enggak, waktu itu polisinya pakai seragam. Enggak pakai seragam. Polisi itu posisinya enggak pakai seragam. Pakai pakaian biasa. Pakaian biasa. Ada 2 orang ini polisinya yang ngejar ternyata gitu. 2 orang, 1 motor. Udah. Nah, ada mungkin sekitaran 10 atau 15 menit gua ditolongin, maksudnya dibubarin itu tuh. Masa yang itu. Sampai kan polisi juga kena pukulan. Dua-duanya kena. Bonyok maksudnya polisinya. Iya. Posisinya bonyok tuh polisinya. Udah tuh posisi. Habis itu nah tembak ke atas. Kasih tembakan peringatan. Untuk bubarin itu ya. Untuk bubarin nih sampai 5 kali tuh bang. Iya. Bayangin, aduh, udah maksudnya ini gemes juga nih, maksudnya udah nggak usah tolongin itu, dia maling apa segala macam. Udah nggak usah ditolongin. Sampai jalan di motor aja ditendangin sampai jatuh lagi itu
gue bertiga tuh sama polisi. Udah tuh nembak udah 5 kali, udah berusaha nih, maksudnya polisinya ini berusaha buat ngindarin ini orang-orang nih. Iya. Udah tuh segala macam, gue udah mandi darah nih. Iya. Posisinya gue udah lemes juga maksudnya, udah lemas apa segala macam. Udah alhamdulillahnya bisa sampai di polsek waktu itu udah sampai di polsek ceritanya. Gue ngomong dulu bang. Iya, santai. Iya, itu apa ya, semuanya tuh awalnya nggak kelihatan, cuma yang tampilannya itu ngeliat orang pakai pakaian jubah putih gitu. Jubah putih buat nolongin gua gitu bang. Pas itu tahu sadar polisi. Tahu-tahunya tuh itu polisi posisinya, itu polisi aslinya gitu maksudnya. Tapi dalam pandangan lu itu orang yang pakai jubah. Yang maksudnya lu kemarin dari sekian banyak orang cuma itu. Sekian banyak orang bang, nggak ada yang kelihatan gitu. Soalnya kan gelap. Udah dibenturin dengan ini kepala gitu. Banyak kena pukulan juga. Iya, kena pukulan apa segala macem. Gue juga posisi dalam keadaan panik apa segala macem. Udah tuh sampailah di polsek. Nah tetep ngejar ini. Oh itu masa yang tadi masih tetap? Masih. Tapi kan dia nggak tahu kalau itu emang polisi gitu apa gimana? Nggak paham gitu, nggak paham. Tapi ini emang nggak tahu gimana ya mau matiin gua nih. Mungkin udah kesel banget atau udah kesel gitu. Atau mungkin ada salah satu korban yang tadi kan lo cerita nabrak sono nabrak sini nabrak sono. Mungkin orang-orang itu kali bukan? Setahu gua ini yang gua tabrak ini cuman mobil doang, nggak ada maksudnya pengendara motor nggak ada. Nggak, posisi mobilnya itu yang lo tabrak dalam keadaan lagi jalan atau mobil berhenti? Lagi posisi jalan dan lagi berhenti. Gua tabrak bang, maksudnya gua udah kalang kabut di situ posisi. Udah sampai di polsek masih dikejar, masih nungguin maksudnya ini guanya nih udah gua dimasukin di sel tuh. Gua dimasukin di sel dalam keadaan posisi telanjang, cuman baju doang, itu pun baju robek-robek semua. Baju keadaan robek, udah darah ini nggak berhenti bang nih, pala nih posisi pala bocor nih, nggak berhenti gitu. Nah setahu gue tuh orang dulu bilang pakai kopi. Nah di polsek nggak ada kopi waktu itu, nggak ada kopi. Nah ingat perkataan abah bapak gitu. Iya. Ingat kalau lu mau berhentiin darah dalam keadaan robek, itu posisi robek, langit-langit, pakai langit-langit, terus bacain selawat 3 kali. Udah tempelin aja di bagian robek. Iya. Udah, sedangkan kan gua guyur pakai air masih keluar itu darah tuh. Banyak banget. Udah darah. Nah, udah ingat itu perkataan bapak tuh, perkataan abah. Iya. Sampai gitu, udah gua praktekin bang, gua coba gitu. Gua coba pakai langit-langit, terus gua baca selawat 3 kali. Gue tempelin tuh di ini. Alhamdulillah berhenti bang. Iya, tiba-tiba berhenti. Udah berhenti tuh. Nah polisi yang satunya ini emang sangkain gue udah maling. Udah sangkain gue udah maling. Lu maling beneran ya, lu apa segala macam. Kata gue, enggak bang, saya nggak maling, surat-suratnya ada di rumah. Ini mobil kalau benar-benar gua maling, gak apa-apa, lu bapak tangkap aja saya gitu. Iya. Udah lanjut cerita. Nah ini yang polisi yang nolongin gua bang, yang gua lihat itu tuh nggak ada sama sekali curiganya, nggak ada sama sekali. Dari yang dua, yang satu nih, yang satu nih nggak ada sama sekali curiganya gitu. Nah setahu gua kan polisi kejam-kejam bang, nggak ada maksudnya kayak gitu. Dia bawain air, kau butuh apa nak gitu. Air sama gue diambilin celana bang, kan ini udah celana udah lepas dari celana gitu, dari kaki. Udah tuh gue maksudnya diperlakuin sebagai anaknya, gue rasanya gitu. Nah gue juga kaget, kok baik banget gitu, sedangkan kan gue tahu ini polisi, aduh udah maksudnya. Tapi kan nggak semua mungkin itu oknum ya, ada yang gitu. Baik, ada yang galak gitu. Galak ya, setahu gue kan waktu zaman itu galak polisinya Makassar gitu. Iya. Posisi Makassar itu galak gitu. Udah pas lu mau dibawa ke rumah sakit nak gitu. Gak usah pak, di sini aja dulu. Oh gitu. Nah enggak, ini bawa ke rumah sakit, tapi tunggu masanya bubar dulu gitu. Masanya ngejar lu sampai ke dalam sini.
karena dia pikir mungkin polsek ini sedikit ininya, masih polisinya gitu. Gitu, polseknya sedikit polisinya. Jadi masih dia tetap ngejar, Bang. Udah gue juga bingung juga kok dia sampai bisa gitu ngejar gue sampai ke polsek gitu. Udah sampai itu. Nah, ini polisi emang mau bawa gue ke Bayangkara, rumah sakit Bayangkara, ya. rumah sakit polisi. Ya. Rumah sakit polisi gitu. Mati ya. Di edit bintar. Terus. Udah sampai di rumah sakit nih, gue udah mau nih. Masanya udah selesai nih, udah kelar. Masanya maksudnya udah bubar ya, udah bubar. Udah nggak ada masa. Udah gue naik di mobil polisi. Gue diantar tuh. Nah, posisi Bayangkara itu di kota. Rumah sakit Bayangkara. Di kota. Dekat dengan rumah. Posisi rumah. Ada berjalan jalan udah sampai di rumah sakit. Gue juga disangka maling sama ininya. Orang rumah sakit. Emang di IGD-nya dia tuh emang banyak maling yang didor kakinya. Maksudnya dibawa ke situ. Nah, gue disangka maling juga. Ini maling dari mana gitu? Oh, bukan, dia nggak maling gitu. Dia kecelakaan tadi di Goa gitu. Nama kampungnya itu Goa namanya. Dia kecelakaan di Goa. Oh gitu. Udah. Tapi polisinya yang satu tetap sangka gua maling. Yang nganter masih yang 2 orang. Dia nganter berdua. Dia tetap ngantar berdua. Udah. Singkat cerita, nih gua mau dijahit nih. Bocor ya, ini nih. Kepala kan bocor tuh, digeprek sama batu. Udah. Mau dijahit, posisi mau dijahit itu. Jadi mau disuntik ini suntik bius. Di bius biar nggak sakit. Kan gue ngerasain sakit gitu. Sakit. Maksudnya ini mungkin mau dioperasi kecil. Operasi kecil maksudnya dijahit gitu. Udah disuntik, tetep maksudnya pas waktu udah disuntik tuh tetep ngerasain sakit. Nah, bingung nih perawatnya. Bingung kok masih ngerasain sakit gitu. Kamu kamu dalam pembawaan ini ya? Iya, masih pengaruh itu. Gue panik dong, gitu. Gue panik. Wah, kok bisa udah tahu gitu. Nah, pas gue panik kok bisa udah tahu? Dia bilang, ya gue tahu lah, gue kan sering tanganin gitu. Gitu. Gue sering tanganin, maksudnya orang-orang yang suka make gitu. Gue panik gitu, gue panik. Nah, saat polisi ini bilang, yang nyangka gue maling nih bilang tes urin aja ntar kita tes urin nih orang, dia mungkin dalam keadaan mabok gitu. Nah, udah makin takut tuh, panik lagi. Iya, makin panik di situ tuh, makin panik. Aduh, gue nggak mau tes urin gitu. Nah, gak lama tuh tiba-tiba mama datang sama om, jungok, lihat gitu, mungkin dikabarin gitu sama orang gitu. Nggak tahu siapa yang ngabarin gitu. Kok bisa dia tahu di Bayangkara gitu, posisi gua gitu. Udah mama datang dalam keadaan nangis. Ya Allah, kenapa kau nak? Maksudnya ini enggak apa-apa. Tadi saya kecelakaan gitu. Itu hari ulang tahun ya? Di hari ulang tahun, iya, deket-deket. Iya, di hari ulang tahun. Mobil juga hadiah dari mama gitu. Iya. Terus udah sampai gitu kan mama datang sama om. Itu kenapa nak? Maksudnya kau kenapa gitu kecelakaan? Udah nangis udah mamanya nangis. Udah gue tenangin gitu. Udah nggak apa-apa mah. Maksudnya yang penting Haikal nggak apa-apa. Gitu. Yang penting Haikal nggak apa-apa. Gitu. Nah, mobil di mana nak? Di sana maksudnya daerah kampung itu. Goa gitu namanya. Kampungnya itu Goa. Udah. Tapi kamu nggak apa-apa nak, maksudnya cuman ini doang mah yang sakit gitu, yang ini doang bekas hantaman itu, maksudnya batu itu. Udah lanjut tuh pengen dites urin gua, nanti anaknya mau dites urin gitu. Nah, gue bilang sama mama gitu, panggil bisikin mama gitu, ma jangan sampai saya dites urin, soalnya
saya dalam keadaan Iya. nggak sadar gitu Hmm. pas waktu itu posisi itu. Jangan dites urin mah kalau mama mau lihat Haikal gitu. Udah, oh ya, iya nak, saya berusaha buat kau nih nak, biar kau nggak dites urin. Udah, nggak tahu mungkin kong kali kong atau dibayar gitu tuh rumah sakit gitu, nggak jadi dites urin gitu, nggak jadi dites urin di posisi itu gitu maksudnya. Kan tadinya mau dites urin bang, nggak jadi dites urin. Udah, alhamdulillah gitu di situ. Nah, gue pulang tuh sama mama. Pulang sama mama udah bertiga sama om. Sama om ya. Sama om. Dan naik grab waktu itu. Naik grab car. Udah jalan pulang. Sampai rumah Abah bilang, "Loh, Pak Haji dari mana nih?" Gitu kan. Oh, perban di kepala. Iya, perban di kepala itu, perban di kepala gitu. Bercandain atau gimana tuh? Dicandain. Oh, bercandain. Candain kan udah ngomong tuh sebelum kejadian. Apa udah ada firasat atau? Udah ada firasat. Mimpi yang. Mimpi. Firasat mimpi bilang jangan terlalu banyak di luar gitu. Iya. Saya mimpi kau ini dalam keadaan berdarah-darah, mandi darah gitu bahasanya. Benar 3 hari itu dalam posisi gue itu. Nah, mandi darah gitu. Benar. Nah, pulang nyampe ke rumah, "Loh, kok pakai Pak Haji dari mana nih?" Gitu. Enggak, Bang, ini minta maaf gitu sama orang tua. Minta maaf maksudnya. Kan saya sudah bilang, nah maksudnya hati-hati kalau lagi perjalanan itu gitu. Soalnya kan gua ada lihat lu itu maksudnya udah mandi darah gitu, udah aduh. Karena kau udah bilang jangan seuzon, ya udah terserah gitu. Terserah. Udah pas gitu udah lanjut duduk udah masih segala macam tenang di rumah. Nah, video ini gue ini beredar bang. Oh, banyak yang videoin. Ada yang videoin. Nah, beredar di sosmed, sosial media. Di Makassar Info naik itu ceritanya. Terus di Facebook naik juga. Waktu itu kejadian 2016. 2016. Jadi di sosmed itu beredarnya apa nih? Tabrakan atau apa? Video gue yang berdarah-darah itu. Ya maksudnya beritanya itu gitu. Oh, beritanya ya pencurian. Beritanya itu pencurian. Nah, dia angkat di Makassar ini pencurian. Udah. Nah, teman gua ada yang IT. Udah. Gua minta tolong sama teman gua gitu. Bisa nggak gitu? Maksudnya ini berita ini diblokir gitu, maksudnya dihilangkan gitu. Iya, jatuhnya udah pencemaran nama baik juga. Oh iya, nggak ada konfirmasi, nggak ada apa. Nggak ada konfirmasi apa segala macam. Bikin berita, ya maling gitu ya. Iya, nggak benar gitu itu cerita gitu. Sampai video gua kan beredar di Facebook. Kalau di Instagram tuh di Makassar Info nggak ada video, cuman mobil doang. Terus captionnya itu yang bikin gua enak gitu. Ya captionnya ya. Seorang maling gitu ditangkap. Iya, telah terjadi pencurian dari Makassar sampai ke Goa. Iya, daerah gitu. Wah, itu gua enak gitu. Tapi nyantumin foto atau? Oh enggak, cuman foto mobil kebalik. Foto mobil kebalik. Iya, foto mobil hancur maksudnya kebalik terbalikin sama itu masa. Nah, kalau yang video berdarah-darah kan jelas. Itu video gua jelas, tapi captionnya gua nggak terlalu merhatiin. Oh gitu. Nah, itu udah nyampein ke teman yang IT, dia dari Bandung juga. Udah bisa diblokir semua tuh, maksudnya jalur maksudnya hoaxnya tuh gue bisa gitu. Udah pas gitu udah minta tolong ya, maksudnya tolong dihapus tuh, maksudnya itunya captionnya itu sama video itu. Soalnya kan jelas banget bang muka gua sambil berdarah itu, karena gua malu juga posisi telanjang. Posisi telanjang kelihatan apa segala macem orang-orang. Nggak pakai celana, nggak pakai celana, pokoknya nih udah terlihat. Tapi videonya nggak di blur atau apa gitu? Nggak sama sekali di blur, udah pure muka gua gitu. jelas banget muka gua diangkut di motor gitu, bonceng 3 apa segala macem, pokoknya itu darah semuanya. Udah bisa, udah diblokir semuanya apa segala macam,
udah diblokir segala macem. Udah pas waktu itu udah gue terima kasih dong sama teman gue, udah terima kasih ya ini udah diblokir gitu. Oh iya sama-sama kan, nanti kok bisa gitu kejadian itu. Nah ini teman gue udah sangka gue mati, banyak yang sangka gue ini udah mati, maksudnya udah nggak bisa ketolong nih orang nih gitu, karena lihat video itu bang, yang video beredar itu yang di Facebook tuh banyak udah yang bilang gitu, wah ini udah nggak ada, udah mati nih orang. Udah berjalannya waktu itu gue sering sakit ke kepala gue tuh. Oh, ninggalin bekas itu. Ninggalin bekasnya itu, basiannya itu gitu, basiannya itu sering sakit. Nah mama gue tuh nganjurin, maksudnya bawa ke berobat gitu, berobat Ronsen atau apa gitu. tadinya mau di ronsen tapi mama nggak mau gitu. Mama nggak mau ronsen. Udah bawa ke ini aja nak, maksudnya di syariatin, maksudnya istilahnya syariatin. Enggak ada di scan atau apa gitu. Enggak ada, soalnya takut di scan gitu, maksudnya kepala kan sensitif gitu. Udah bawa ke ke Palu aja nak, maksudnya di sini saya bawa kau nak gitu. Oh, secara jalur ini apa namanya disyariatin itu apa tuh maksudnya? Disyariatin tuh maksudnya didoain gitu maksudnya. Iya, waktu itu kan gue juga nggak tahu. Ya udah, gue taunya kan berobat. Jadi bukan medis ya? Bukan medis. Kayak alternatif gitu. Tradisional gitu. Tapi ke seorang ulama atau pintar gitu. Iya, ke orang pintar jatuhnya. Udah berkunjung di salah satu tempat gitu, di Palu posisinya, di Palu. Kan Makassar beda sama Palu. Naik pesawat bertiga sama mama, abang sama mama. Udah berangkat ke Palu. Udah ketemu sama orangnya, orang yang mau ngobatin tuh. Iya. Udah, ini orang nih unik juga, maksudnya unik juga posisinya, unik juga. Dia orang tua, dia udah tua, jadi matanya buta nih, tapi bisa ngelihat gua bang. Nah di situ gua kaget, kok bisa dia ngelihat gitu. Udah maksudnya datang bertiga, dia sebutin maksudnya orang-orangnya gitu, datang bertiga dari Makassar apa segala macem. Gue kaget sama ini orang gitu, orang tua nih, sakti ya jatuhnya. Gue juga gak habis mikir gitu, kok bisa gitu kan, posisinya buta. Posisinya buta. Udah apa yang kau alami nak gitu. Nah gue belum cerita, langsung dia yang cerita, maksudnya kau tabrakan ya nak, maksudnya kau tabrakan terus dipukulin orang posisi itu. Nah kaget lagi gue, kok bisa gitu dia. Nah tanya ke mama udah cerita sama ini orang nih. Oh belum nak, saya aja baru ketemu nak, saya aja kaget juga, kok bisa dia tahu gitu. Nah sakti tuh orang. Udah gak lama kemudian tuh dia cerita, maksudnya dia bisa ngelihat masa lalu terus masa depan. Saya bisa ngelihat kau dalam keadaan masa lalu dan masa depan. Mungkin kalau orang sekarang indigo atau apa gitu. Iya indigo, jatuhnya mah indigo gitu. Wah gua masih makin kaget gitu. Kaget dan rasa takjub juga, maksudnya kok bisa ini orang seperti ini gitu. Yang saya tahu kan maksudnya mitos doang gitu. Orang-orang spiritual gitu mitos doang gitu. Iya, nyaksiin langsung ya. Iya. Dimandiin tuh sama dia pakai dolar pakai koinan. Dimandiin sama dia tuh. Dimandiin, udah kelar mandi, udah gua duduk lagi dong, duduk lagi. Nah, gua nengok ke foto. Gua nengok ke foto gitu, Bang. Gua nengok ke foto. Maksudnya kayak ini pengen nanya gitu sama ini orang tua ini. Pengen nanya, ini itu siapa gitu. Langsung dijawab lagi. Kau lagi perhatiin apa nak gitu. Lagi perhatiin foto gitu. Oh, kau lagi perhatiin foto yang itu ya gitu. Udah tuh. Iya, nah lagi perhatiin foto itu kayak gitu. Kata dia itu fotonya abahnya Soekarno yang asli. Foto abahnya Soekarno yang asli. Bapaknya Soekarno. Iya, bapaknya Soekarno yang asli. Yang aslinya gitu. Itu juga guru saya.
guru saya langsung, saya muridnya abahnya dia, Mm-mm. abahnya beliau gitu. Mm. Wah makin kaget maksudnya, oh pantesan maksudnya ini orang sakti gitu. Iya, Gitu udah, habis itu udah gua dielus-elus, maksudnya disyariatin apa segala macem, udah kau ini nggak apa-apa nak, maksudnya kau nggak apa-apa gitu. Nah dia juga bilang juga gitu, maksudnya kau nanti ketemu sama seseorang yang nanti nganterin kamu ke jalan yang benar. Gitu. Gue nggak tahu nih bang posisinya. Oh iya. Iya. Gue yain doang karena kan gue nggak tahu gitu posisinya. Udah balik, habis itu pulang ke Makassar, udah disyariatkan kan sama di Palu. Tiba-tiba tsunami di Palu. Habis nggak lama dari situ. Posisi tsunami masih Nah, di Makassar. Iya, masih di Makassar. Pulang dari situ, maksudnya terjadi tsunami di Palu. Terjadi tsunami gitu di Palu. Oh, tempat berobatnya itu di Palu. Di Palu, tempat berobatnya itu di Palu. Nah, balik dari situ nggak lama balik dari situ, itu tsunami itu Palu. Palu itu tsunami. Saya nggak tahu kabarnya si kakek tadi. Nggak tahu. Nggak ada kabar udah. Tapi emang daerahnya dekat-dekat pesisir. Dekat-dekat pantai gitu. Oh. Nah, sempat kepikiran gitu, itu kakek gimana Iya, gitu. nasibnya gitu. Apa masih selamat atau gimana gitu. Kepikiran tuh di Makassar. Udah. Nah, ini abah gua tuh, Iya. bapak tuh gak mau gua lama-lama nih di Makassar. Takut ada kejadian lagi atau, Nah iya, takut atau gua. punya firasat lagi nih Takut. Iya. Terus Pokoknya gitu dah. Udah. Pas gitu kan gua nggak terlalu akur juga sama abah. Nggak terlalu, maksudnya nggak dekat gitu. Iya, cowok lah maksudnya sama. Ya anak cowok sama bapaknya kayak gimana gitu. Iya gitu, jauh dah gitu. Iya. Udah disiapin tiket pesawat tuh buat gua kembali lagi ke Jakarta. Ke Jakarta buat lanjutin, maksudnya sekolah pesantren. Iya, pesantren. Udah tuh. Ke pesantren ya waktu itu ya posisinya. Posisi pesantren gitu waktu itu. Tapi izinnya cuma seminggu doang. Tapi bukan seminggu, 2 bulan lebih. Dalam kejadian itu kan. Iya. Nah, Mama nazar gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang melapor dalam kejadian itu. Maksudnya kan di kota itu kan banyak gue tabrak. Iya, banyak yang ditabrak tadi. Iya, tapi orang gue nggak tabrak. Maksudnya nggak ada yang gue tabrak orang gitu. Cuman kendaraan doang. Nah, nazar apa segala macem. Nazar. Nah, akhirnya udah selesai. Gue terbang ke Makassar. Maksudnya udah lu udah nggak usah di sini gitu. Maksudnya apa nih udah kau make ya gitu. Apa juga tahu. Udah tahu. Apa juga tahu, maksudnya sering make apa segala macam. Nah, mau diputusin mata rantainya tuh. Gua di situ gitu, maksudnya apa gitu ya, maksudnya pergaulan di sana ini kurang bagus buat lu gitu. Iya. Nah, maksudnya abah itu baik gitu. Iya. Lu harus ke sana lagi gitu di Jakarta gitu. Lu nggak bisa sini, percuma lu di sini gitu. Bukannya abah nggak sayang gitu. Tapi kau nih aduh udah kelewatan nakal gitu. Pengaruh lingkungan. Iya, pengaruh lingkungan juga bang. Iya. Gue terbawa arus gitu. Jadi akhirnya gue mikir buat nyenengin orang tua gitu. Apa? Ya udah kalau itu maunya abah gitu. Mama pengennya tetap di Makassar. Iya, tetap di Makassar. Udah kita ngumpul bareng-bareng di sini. Iya. Kita ngumpul bareng-bareng dari sini. Tapi emang bersikeras abah nih udah berembuk apa segala macem, nggak apa-apa Haikal kembali lagi di Jakarta pesantren gitu. Iya. Di pesantren aja biar dia di jalan yang benar. Iya. Gitu. Udah singkat waktu dibeliin tiket pesawat, udah berangkat tuh ke Jakarta. Iya. Mama nangis gitu. Udah di sini aja kau nak. Tapi emang kan abah nih bersikeras. Iya. Gitu. Buat terbang gitu. Maksudnya jangan di Makassar, jangan. Iya. Lu di Makassar nggak benar lu pergaulan gitu. Betul. Nggak benar gitu. Terus. Dikit-dikit uang gitu. Nah, kalau lu di sana kan bisa mandiri gitu. Udah gua ikutin apa kata orang tua gitu waktu itu. Gua senengin, maksudnya gua nih niatnya buat nyenengin orang tua aja. Kalau buat masuk pesantren
ya lu tahu sendiri gue dari dunia gelap terus dibawa ke dunia, maksudnya apa ya, maksudnya dunia. Ya misalnya dari anak nakal terus langsung ke dunia yang religi gitu. Iya gitu maksudnya, Pesantren gitu. pesantren gitu. Tapi bukannya bagus itu malah. Bagus, bagus menurut orang-orang kan, bagus buat orang-orang. Iya, gitu. iya. Tapi yang penting keinginan Abah terlaksana aja gitu. Iya. Nanti di Jakarta mau bagaimana Iya, kayak gitu. mau bagaimana kayak udah Iya, iya. terserah dah gitu. Udah tuh. Nah, pas nyampe Jakarta kepikiran gitu. Apa ya? Maksudnya poin posisinya gitu. Dari kejadian Kemarin tuh Iya. apa yang salahnya gitu. Di situ. Gua pikir lagi gitu, Bang. Posisinya apa ya? Salahnya di